mana nih? Aljannah. Cibinong. Selamat datang di program terbarunya TV One ya. Seperti biasa kita didampingi Bunda Nada, Bunda Lisa, dan Ar-Rohim. Bunda. Kenapa? Sakit hati. Bangun dulu. Sakit hati. Sakit dong hati apa sakit dengkul itu jatuh? Sama sih, Bun. Ini beneran jatuhnya. Oh iya. Dengkulnya bunyi. Kenapa? Coba duduk kenapa? Kok itu mukanya kayak bahagia banget? Sedih, Bang. Itu sedih, Bang. Coba ya, Bun, udah diurusin makanannya. Minta masak apa saya masakin. Suami. Bajunya iya, Bun. Bajunya disetrikain, rapi, didandanin. Diselingkuhin, Bunda. Jadi tuh kamu selingkuh sama siapa, Elsa? Suami, Bang. Suami. Laki-laki, hei laki-laki. Sekarang Laki-laki. emang ya zamannya tuh banyak banget yo yang menyelingkuhi dan diselingkuhi loh. Iya, kalimat selingkuh tuh kayaknya biasa banget ya dan enggak menjadi sebuah hal yang aib besar gitu. Ada istilah pelakor lah, pebinor. Emang wanita tuh ya Kenapa wanita? Suka banget selingkuh, Kenapa? Emang wanita. Emang ada perempuan. Ini nih wanita nangis begini sebab siapa? sebab Siapa? laki-laki. Jadi gimana? Udah jangan sedih lagi. Kita bahas aja deh Bang ya. Kita bahas nih ya tentang selingkuh menyelingkuhi ini. Gimana sih dalam Islam nih? Kok bisa sih kata-kata selingkuh itu jadi seperti biasa saja Bang diucapkan? Melki dukung aku kan? Aku mau labrak suami aku sama selingkuhannya. Mau labrak. Sakit, Bang, sakit kayak roti sobek, tau nggak, Bang? Sakit. Roti sobek itu enak ya, Elsa, bukan sakit. Enak. Mana yang sakit? Hatinya sobek. Iya. Hatinya Iya sobek. deh, Ya Allah. ntar kita bahas deh berarti. Assalamualaikum Bunda, Bunda. Biduk rumah tangga diibaratkan sebagai sekolah, di mana masing-masing pasangan harus mampu menghadapi ujian yang datang. Bisa karena anak, faktor ekonomi atau kesehatan, hingga adanya orang ketiga, baik itu will ataupun pil. Bunda, cerita perselingkuhan bukan hal tabu untuk dibicarakan saat ini, terlebih dengan adanya media sosial. Cerita pilu dalam pernikahan seakan jadi pemberitaan yang biasa terjadi. Bahkan tak sedikit di antara Will atau Pil kini semakin berani menunjukkan kehadirannya bersanding dengan seorang yang bukan pasangan halalnya. Lalu bagaimana cara kita menyikapi pasangan yang berpaling dari kita? Jangan galau dan jangan baper. Bersama Bunda Nada dan Bunda Lisa, Bang Melki akan mengupasnya sesuai dengan kaidah agama, karena Islam itu penuh cinta. Bunda. Iya. Nih kita kalau bahas masalah selingkuh dalam Islam. Pernikahan, awalnya pasti kita ketika berinteraksi, ketika kita melangsungkan pernikahan, itu kan kita berjanji sama siapa? Bukan saja berjanji kepada pasangan, bukan saja berjanji kepada calon mertua, tapi berjanji kepada Allah. Dan jalanilah pernikahan itu dengan penuh amanah. Istri amanah, suami kita jaga. Anak, amanah dari Allah. Semua itu harus kita jaga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita semua ini pemimpin dan kita nanti akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Seorang suami nih, hei suami. Ayo. Kalau udah punya istri dijaga yang benar, diberikan nafkah, disayangin, kemudian diberikan ketenangan hatinya, jangan dilukain. Apalagi diselingkuhin, na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena ketika dia berselingkuh bukan saja berkhianat kepada istrinya, tapi berkhianat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Karena pernikahan itu adalah pernikahan yang suci. Pernikahan itu adalah sebuah ibadah. An-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Kalau sekiranya kita mengingkari itu, maka kita juga mengingkari baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau seorang suami sudah memiliki istri, jaga diri, jaga hati. Kenapa? Karena memang begini, kalau belum menikah itu memang kecenderungannya kita melihat calon istri yang masih calon ya. Itu tuh setan itu suka, ayo deketan, ayo janjian, ayo pokoknya berduaan. Itu tuh.
Kadang-kadang ada pertanyaan, kok udah menikah kita melihat pasangan kayaknya kurang-kurang gimana gitu ya. Karena memang itu adalah tipu dayanya setan. Hati-hati, jangan mau kita ditipu daya oleh setan. Ketika sudah menikah udah halal dong. Nah, kenapa kok tiba-tiba kalau deketan tuh nggak enak gitu ya? Itu pun tipu daya setan. Untuk udah jangan sama dia, cari yang bukan mahramnya aja, cari begini, cari begitu, akhirnya timbul kemaksiatan. Naudzubillah min dzalik. Jadi hati-hati, jangan pernah berani main api. Pokoknya kalau sudah ada sesuatu yang ser-seran di hati, yang kita interaksi dengan bukan mahramnya, langsung diputuskan. Kenapa? Karena bisa merusak. Coba bayangin, bukan saja merusak pasangan, merusak diri, bagaimana perasaan anak. Yang paling penting ini nih, bagaimana kita akan berhadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua akan dipertanggungjawabkan gitu, Bang. Tuh, jangan bermain api. Jangan kita bermain api. Kalau korek nggak apa-apa kan apinya kecil ya. Ya, koreknya jangan dinyalain. Buat masak. Cuma buat masak. ngapa-ngapa. Perselingkuhan itu terjadi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Ting. Waspadalah. Tapi kadang-kadang sekarang ya Bun ya, permasalahan selingkuh ini bukan saja untuk laki-laki aja loh, mohon maaf. Terima kasih Bunda. Gimana? Tapi sih minor sih kalau perempuan ya. Artinya apa, kesempatan itu sekarang di akhir zaman kok kenapa ya? Kayaknya selingkuh itu kayaknya biasa banget deh. Yang laki bangga di-upload, naudzubillah, menyakiti perasaan istrinya. Si perempuan berani, mohon maaf, menjadi pelakor, mohon maaf, naudzubillah, di-upload di media sosial. Masya Allah, itu fitnah. Kayak suatu prestasi Bun ya. Sebuah prestasi. Bisa ngerebut suami orang, nauzubillah. Naudzubillah. Dan bahkan banyak juga acara-acara televisi yang menyuguhkan hal itu gitu kan. Kayak umpamanya cerita-cerita film, sinetron itu seperti ada yang menyuguhkan, oh kalau selingkuh tuh kayak gini sudah mengajarkan. Tapi kok cara-caranya sampai diajarkan juga. Itu membuat lelaki tuh, oh gitu caranya gitu. Wah, Bunda. kayaknya ditulis. Sama Mbak Belki. Jangan ngikutin. Itu kata teman saya. Nah, yang baik mah baik ikutin, yang nggak baik mah jangan diikutin, Bang. Ya enggak dong, Iya kan istri dong. saya nonton juga ya. Iya. Kalau nggak nonton? Enggak bakal lah. Masya Allah. Bang Bang Melki Melki mah insya Allah satu. Alhamdulillah. Amin. Istrinya satu di sini, satu. Jangan. Udah Nah, satu. Tuh, Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang mau nanya? Boleh loh. Masalahnya datang dari Elsa kembali. Iya. Seperti episode-episode biasanya ya. Elsa Siapa jangan yang mau sedih lagi nanya? Elsa ya. Siapa yang mau Siapa yang tanya? nanya? Oh, Oh, iya. silakan, Bun. Yang Berdiri. kerudungnya berbunga-bunga. Cantik banget nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ini romannya nih si Bunda, vokalis Qosidah. Kok tahu? Sampai dada-dada ke kanan ke kiri. Masya Allah. semangat, Dari Bunda. mana Bunda? Nama saya Eti Darmawati Daud dari Pabuaran, Cibinong, Bogor, dari Madis Ta'lim Al Jannah. Baik, Masya Allah. Lengkap banget. Nggak disebutin RT RW-nya berapa. Terlalu Pertanyaannya apa tuh Bun? baper nih Bunda. Iya. Mau tanya boleh ya Bunda Boleh. ya? Bunda, saya Maaf Bunda, sebelum diteruskan, lama-lama kayaknya mau ke atas panggung. Maju mulu. Bunda. Ya. Bunda. Iya. Mau ngomong tapi mau curhat malu nih. Boleh Boleh udah ya? emang dia tadi ngomong baik. Oh iya. Boleh, Gini Bunda. Bun ya. Setiap hari keseharian di rumah, suami saya itu biasanya pakai celana pendek, terus pakai kaos oblong gitu ya Bun, nggak pernah rapi Bun. Ah. Kita juga makan bersama nikmat, enak, sama anak-anak kumpul gitu Bun. Maaf Bunda, maaf sekali lagi. Boleh di email aja, panjang ya. Terus Boleh. curhat Bang. Iya, iya. Boleh, maaf Bunda. Tiba-tiba Bunda besok-besoknya kok berubah. Waduh. Berubah jadi apa? Bun. Berubah jadi apa? Pakai lepis. Oh, orangnya nggak celana berubah. jeans. Ya orangnya nggak berubah, bajunya berubah. Dandanannya berubah. Dandan pakai minyak rambut, Oh, disemir. disir, pakai minyak wangi dah Bun. Aduh. Kalau berangkat wangi, pakai lepis, pakai jean gitu ya Bun ya, terus pakai kemeja gitu. Saya kadang-kadang bingung, kok berubah? Heeh. Bukan berubah orangnya ya Bun? Iya bukan Bunda, terus gimana? Ini ngarep banget berubah orangnya. Bunda lagi stand up. Kamu gimana sih? Nih gimana nih pertanyaannya jadi gimana nih? Pertanyaannya di mana? Pertanyaan gini Bun, boleh gak sih saya Bun merasa gimana cemburu gitu? Curiga. Oh, Curiga. cemburu. Cemburu, curiga ada di sini nih Bun. Masya Uri hati. Ya
Karena setiap hari saya ngeliatinnya berubah. Iya Bunda, saya ngerti. Biasanya nggak gitu Bun, gimana? Boleh nggak Bun saya cemburu, curiga? Boleh. Baik kita Makasih ya, jawab Bun. Sama-sama, Terima kasih Bunda. Bunda Eti. Nanti kita jawab pertanyaan dari Bunda Eti setelah yang satu ini ya. Tetap di Assalamualaikum Bunda.